Jadi gelar-gelar Yesus ya. Jadi umat Kristiani yang beriman kepada Kristus meyakini Dia sebagai juru selamat dengan mengenakan padanya berbagai macam gelar. Jadi banyak itu gelar-gelar Yesus. Ya, bermacam-macam gelar. Hampir semua gelar Yesus mempunyai akarnya di dalam Perjanjian Lama. Ada sejumlah gelar yang berkaitan dengan karya Yesus sebagai umat manusia. Misalnya Mesias, Juru Selamat, Pemimpin pada kehidupan, dan Gembala. Nah, itu berakar pada Perjanjian Lama ya. Dan ada gelar-gelar yang berkaitan dengan relasinya dengan Allah Bapa, seperti hamba Tuhan, Nabi, Anak Allah. Di dalam Perjanjian Baru, gelar-gelar Yesus lebih bermakna fungsional. Artinya untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Meskipun Perjanjian Baru sedikit saja langsung menyebut Yesus sebagai Allah. Kita bandingkan Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 20 ayat 28. Kemudian ya surat Rasul Paulus kepada Titus 2 ayat 13. Ya, Ibrani 1 ayat 8 sampai 9. Namun tidak identik dengan Allah Bapa pencipta dunia. Yesus diakui oleh umat Kristiani sebagai pribadi ilahi yang mempunyai misteri kesatuan ilahi dengan Allah Bapa. Menurut Perjanjian Baru, dalam pelaksanaannya seluruh karya penyelamatan berperanlah Allah Bapa, Yesus Kristus sebagai anak Allah, dan Roh Ilahi yang juga Roh Yesus Kristus sendiri. Antara ketiga pribadi ilahi ini terjalin suatu kesatuan dinamis dan fungsional, dan ketiga-tiganya dengan satu dan lain cara mempunyai ciri atas manusiawi dan ilahi. Bandingkan Titus 3 ayat 4-7. Pemahaman inilah yang melatar belakangi ditetapkannya dogma Tritunggal Maha Kudus. Nah, itulah dogma Tritunggal Maha Kudus. Ya. Baik, kita masuk. Yang pertama, Allah, Tuhan, Tuhan Allah. Nah, Allah, Tuhan, lalu Tuhan Allah. Nah, ini juga membuat kita sulit menjawab kalau kita tidak mendalami kitab suci, membaca kitab suci. Ya. Konsisten mengikuti bimbingan rohani, konsisten untuk membaca-baca buku-buku ya rohani. Ya. Jadi Allah, lalu Tuhan Allah. Sebelum menjelaskan gelar-gelar Yesus, perlu kiranya kita memahami arti dari nama Allah dan Tuhan. Ya. Dalam bahasa Ibrani, nama Allah ditulis dalam bentuk jamak, Elohim. Sedangkan bentuk tunggalnya adalah El atau Eloah. Meskipun bangsa Israel menyembah Allah yang tunggal, monoteis, namun mereka tetap mempertahankan bentuk jamak dari nama Allah tersebut, yaitu Elohim. Nah, ini ya. Di dalam bahasa Indonesia, nama Elohim diterjemahkan dengan Allah. Jadi jelas ya. Di dalam bahasa Indonesia, nama Elohim diterjemahkan dengan Allah. Bahasa Inggris God, Latin Deus, Yunani Theos. Jelas ya? Jadi jangan lalu sulit sekali memahami itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan tentang nama Allah lalu bingung. Ya kan? Jadi jelas di situ. Ya. Jadi di dalam bahasa Indonesia nama Elohim diterjemahkan dengan Allah. Bahasa Inggris God, Latin Deus, Yunani Theos. Untuk membedakannya dari nama-nama dewa-dewi bangsa lain, pada mulanya Allah disebut dengan tambahan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, itu sebenarnya latar belakangnya untuk membedakan dari nama-nama dewa-dewi bangsa lain. Pada mulanya Allah disebut dengan tambahan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Di dalam perwayuan namanya kepada Musa, nama Allah Israel adalah Yahweh. Berhubung nama Yahweh adalah kudus, bangsa Israel tidak berani mengucapkan namanya secara langsung demi rasa hormat. Jadi kalau orang Yahudi tidak bisa menyebut namanya langsung Yahweh. Karena masalahnya adalah karena kekudusannya itu.
Lalu, ya, mereka membaca tulisan Yahweh dengan sebutan Adonai, Tuan atau Tuanku. Sebutan Adonai terjemahan dalam bahasa Indonesia ya Tuan, ya kan? Inggris Lord, Latin Dominus, Yunani Kyrios. Dapat dipakai untuk manusia maupun Allah. Di dalam bahasa Indonesia, kata Tuan untuk menyebut Allah diberi tambahan H menjadi Tuhan. Nah, begitu. Supaya ada perbedaan dengan sebutan Tuan yang dipakai untuk manusia. Oleh karena itu, jika dalam bahasa Ibrani ditulis Yahweh Elohim, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tuhan Allah. Tulisan Tuhan dipakai dengan huruf kapital karena menerjemahkan nama Yahweh yang amat dihormati. Huruf kapital itu huruf besar. Ya. Nah, itu semuanya ada jawabannya. Cuman kan bertahap. Ada yang membaca lebih jauh, sudah memahaminya. Memang kawan-kawan yang belum memahaminya menjadi bingung. Jadi pertanyaan tempo hari itu tetap akan dijawab proses demi proses. Tetapi ya kita memberikan kepada kawan-kawan itu untuk bisa memahami. Ya, jelas ya? Gelar-gelar ya. Jadi jelas di situ. Jadi saya ulangi lagi, oleh karena itu jika dalam bahasa Ibrani ditulis Yahweh Elohim, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tuhan Allah. Tulisan Tuhan dipakai dengan huruf kapital karena menerjemahkan nama Yahweh yang amat dihormati. Gelar-gelar tambahan untuk Allah dalam Alkitab antara lain. Nah, ini gelar-gelar tambahan untuk Allah dalam Alkitab antara lain. Yahweh Sebaot, ya, Tuhan bala tentara. Kemudian El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Elyon, Allah Maha Tinggi. El Olam, Allah yang kekal. El Roy, Allah yang Maha Tahu atau melihat. Jadi mungkin banyak yang bertanya, apa tuh arti El Shaddai? Ya, jadi gelar-gelar tambahan untuk Allah dalam Alkitab antara lain Yahweh Sebaot, ya, Tuhan bala tentara. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Elyon, Allah Maha Tinggi. El Olam, Allah yang kekal. El Roy, Allah yang Maha Tahu atau melihat. Nah, jadi bapak-bapak sudah diberikan pengetahuan itu. Jadi jangan lagi lalu bingung. Berikutnya yang kedua, Yesus dari Nazaret. Menurut Injil Matius 1 ayat 21 dan Lukas 1 ayat 31, nama Yesus diberikan dengan pengantaran malaikat atas kehendak Allah sendiri. Pemberian nama Yesus oleh Allah bagi anak yang akan dilahirkan oleh Bunda Maria menandakan adanya peranan khusus yang direncanakan oleh Allah baginya. Nama Yesus merupakan penyebutan dalam bahasa Yunani dari nama Ibrani Yehoshua atau Yesua atau Yosua. Nah, begitu. Sedangkan nama Yehoshua merupakan bentukan dari nama Yahweh dan kata kerja Yasa yang artinya menyelamatkan. Arti nama Yehoshua atau Yesus adalah Yahweh menyelamatkan. Jadi Yesus itu artinya Allah menyelamatkan. Ya kan? Nama Yesus cukup populer dan banyak dipakai di dunia Yahudi pada waktu itu. Jadi nama Yesus itu sangat populer, cukup populer kan? Di dalam Perjanjian Lama sendiri kita kenal nama Yesus bin Sirak, ya. Mungkin ada yang bertanya, ada kitab Yesus bin Sirak. Untuk membedakan dengan Yesus yang lain, maka di belakang nama Yesus ada tambahan keterangan. Misalnya, Yesus anak Maria, Markus 6 ayat 3. Yesus anak Yusuf, Lukas 4 ayat 22. Yohanes 1 ayat 45. Dan Yohanes 6 ayat 42.
Yesus anak tukang kayu, Matius 13 ayat 55. Yesus orang Galilea, Markus 14 ayat 70. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada gelar di belakang namanya itu, atau tambahan nama untuk mencirikan Yesus. Dari antara berbagai sebutan itu, ungkapan yang paling biasa digunakan adalah Yesus dari Nazaret. Nah, itu ungkapan yang paling lazim, Yesus dari Nazaret atau Yesus orang Nazaret. Karena dia memang dibesarkan di Nazaret, seperti kesaksian Matius bab 2 ayat 21 sampai 23. Nah, itu kan kesaksian ditulis dalam Injil Matius 2 ayat 21 sampai 23. Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelos menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setiba di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nama Yesus dari Nazaret, orang Nazaret, kita temukan dalam berbagai ayat dalam Perjanjian Baru. Antara lain Lukas 18 ayat 37, Yohanes 18 ayat 5 dan ayat 7, ayat 19. Kemudian kita bab 19 ayat 19 Yohanes bab 19 ayat 19. Selanjutnya Kisah Para Rasul bab 2 ayat 22. Kemudian Kisah Para Rasul bab 3 ayat 6. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 10. Kisah Para Rasul bab 6 ayat 14. Kisah Para Rasul bab 22 ayat 8. Kisah Para Rasul 26 ayat 9. Nazaret berada di wilayah Galilea, Matius 21 ayat 11. Nazaret hanyalah sebuah kota kecil atau desa yang pada waktu itu kurang diperhitungkan. Bahkan ada nada penghinaan terhadap Nazaret, seperti kita baca dalam Yohanes 1 ayat 46. Dari mulut Nathanael terlontar ucapan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi tidak dianggap olokan malah. Demikian pula ada nada menghina dari tulisan di atas kepala Yesus ketika tergantung di salib. Yesus orang Nazaret, raja bangsa Yahudi. Bagi kaum Yahudi pada waktu itu, raja yang diharapkan kedatangannya atau Mesias berasal dari Yudea dan berasal dari keturunan Daud. Nah, itu bagi orang Yahudi. Oleh karena itu, penulisan tersebut merupakan sebuah penghinaan. Sebenarnya hal lebih penting dari gelar Yesus dari Nazaret bukan segi penghinaannya, tetapi penekanannya pada segi historis. Jika Perjanjian Baru menyebut nama Yesus dari Nazaret, itu secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa dia sungguh tokoh historis yang pernah hidup di Nazaret, wilayah Galilea. Injil Matius dan Lukas mempunyai kisah kanak-kanak Yesus yang menjelaskan bagaimana dia disebut sebagai Yesus dari Nazaret. Kesejarahan Yesus ini penting karena justru nantinya menjadi kekuatan pewartaan iman Kristen. Ini kelihatan pada bagian khotbah Petrus setelah mengalami turunnya karunia Roh Kudus di hari Pentakosta. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 24. Dia yang dibangkitkan dari mati adalah sungguh Yesus dari Nazaret, yang secara historis pernah hidup di dunia dan tinggal di antara mereka. Yosefus, seorang sejarawan Yahudi yang hidup di sekitar tahun 90 Masehi,
pernah menulis bahwa seorang yang bernama Yesus dihukum mati oleh Pontius Pilatus dengan hukuman salib atas tuduhan para pemimpin Yahudi. Ya. Itu dalam Antik ya. Ke-17 ya kan? Butir 3 ya, 3. Selain itu, Yosefus juga menulis bahwa seorang bernama Yakobus, saudara Yesus yang disebut Kristus, dirajam sampai mati. Ya. Dalam bukunya Antik 20 ya, halaman 9. Butir pertama. Sejarawan Roma yang terkenal bernama Tacitus sekitar tahun 115 Masehi menulis bahwa sebagian dari kota Roma dibakar atas perintah Kaisar Nero. Untuk mengalihkan tuduhan, ada golongan yang disebut Kristiani ya, dituduh sebagai dalang pembakaran itu dan mereka dihukum. Menurut Tacitus, asal-usul nama Kristiani adalah Kristus, yang di zaman Kaisar Tiberius dihukum oleh wali negeri Pontius Pilatus. Ya. Annales 15 ya, halaman 44. Kesaksian sejarah di luar Injil ini semakin menguatkan bukti bahwa Yesus dari Nazaret yang diberi gelar Kristus itu sungguh pernah hidup di dunia, menjadi bagian dari bangsa Yahudi, anak Maria dan Yusuf, dan tinggal di Nazaret, wilayah Galilea. Dia bukanlah tokoh mitologis, tetapi manusia sejati yang setelah mengalami kematian kemudian dibangkitkan dari mati dan dimuliakan dalam kuasa surgawi. Agama Kristiani bukanlah agama mitologis, tetapi agama yang berpusat pada tokoh historis bernama Yesus dari Nazaret yang bangkit dari mati dan dimuliakan serta disembah sebagai Tuhan. Jadi bapak-bapak yang terkasih, jika ada orang yang masih mengatakan bukan Yesus yang disalib, inilah catatan sejarah. Ya. Ini fakta bukti sejarah. Mau ngomong apa lagi? Kan begitu. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita kurang membaca, kurang mau mendengar, kurang memahami, carilah pemahaman, carilah pendengaran, carilah bacaan. Jadi jangan kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi biarlah Roh Kudus yang membimbing kita bisa menjawabnya, sehingga kita mampu menjawabnya. Nah, jawaban-jawaban itu memang proses demi proses, tidak langsung disingkapkan. Nah, jadi jika ada orang yang masih menentang bukan Yesus yang disalib, itu kacau balau namanya, karena sudah ada catatan sejarah yang luar biasa. Nah itu ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, iman kita semakin kuat bahwa Yesus itu bukan mitologi atau fiksi, tetapi Yesus itu benar-benar hidup. Ya. Nah itu. Berikutnya, yang ketiga, Yesus anak Daud. Yesus juga menerima gelar anak Daud dalam Matius 1 ayat 1. Matius 9 ayat 27, Matius 15 ayat 22, Matius 20 ayat 30 sampai 31, Matius 12 ayat 23. Ya. Kemudian ya, Matius 21, ya kan? Kemudian Markus 10 ayat 47, Lukas 20 ayat 41 sampai 11. Yesus disebut anak Daud bukan karena bapaknya bernama Daud, tetapi karena dari silsilah dia, atau ya, karena dari silsilahnya dia adalah keturunan Daud. Ya. Gelar keturunan Daud tidaklah dimaksudkan melulu sebagai catatan silsilah, tetapi sebagai sebuah petunjuk bahwa dia adalah Mesias. Gelar itu dikenakan kepada Yesus karena memang orang Yahudi percaya bahwa Mesias haruslah keturunan Daud. Raja Daud adalah raja besar yang dikenang oleh bangsa Yahudi
karena jasa-jasanya untuk mempersatukan bangsa Israel dan membangunnya sebagai bangsa yang berdaulat. Selain itu, Raja Daud juga berjasa di dalam membangun kehidupan beragama bangsa Israel pada waktu itu dan menjadi tokoh iman akan Allah sebagai Tuhan penyelamat. Kisah mengenai Daud kita temukan secara berlimpah. Jadi kalau mau tahu tentang Daud itu kita bisa baca secara berlimpah dalam kitab 1 dan 2 Samuel dan 1 Tawarik bab 3 ayat 1 sampai 9, ayat 11 sampai 29. Tuhan Allah menjanjikan tahta yang kekal kepada Raja Daud dan anak keturunannya. Janji Tuhan kepada Raja Daud yang disampaikan lewat Nabi Nathan itu 2 Samuel bab 7 ayat 5 sampai 16. Diingat oleh bangsa Israel dan di dalam sejarah selanjutnya menjadi tumpuan harapan akan keselamatan bangsa. Salomo menggantikan tahta Daud dan membawa bangsa Israel menjadi bangsa yang makmur. Namun demikian, masa pemerintahan Salomo rupanya memunculkan benih perpecahan di kalangan bangsa Israel. Setelah Salomo wafat, kerajaan Israel sungguh pecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara Israel dan kerajaan selatan Yehuda. Keturunan Daud masih memegang kuasa atas wilayah kerajaan selatan atau Yehuda. Ketika wilayah kerajaan utara dihancurkan pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda yang diperintah oleh keturunan Daud masih bertahan sampai tahun 538 sebelum Masehi. Serangan kerajaan Babel mengakhiri kekuasaan keturunan Daud. Sebagian dari penduduk Yehuda dibuang ke Babilonia atau Babel. Sejak itu tidak ada lagi raja keturunan Daud yang memegang kekuasaan. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan janji Tuhan kepada Daud bahwa keturunannya akan meraja selama-lamanya? Sejak itulah secara bertahap muncul harapan akan datangnya seorang raja ideal keturunan Daud yang disebut Mesias yang terurapi. Ya, Mesias itu yang terurapi. Dari zaman ke zaman, ya, nubuat tentang kedatangan Mesias dan identitasnya semakin berkembang. Rupanya Yesus dipandang sebagai Mesias oleh orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, karena dia melakukan berbagai macam mukjizat. Mesias dan anak Daud adalah dua sebutan yang menunjuk tokoh yang sama. Matius 12 ayat 22 sampai 23. Bartimeus si buta memohon kepada Yesus agar disembuhkan dari kebutaan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Markus 10 ayat 47 sampai 48. Dari sini jelas bahwa salah satu ciri Mesias adalah kemampuannya untuk menyembuhkan orang dari penyakit. Bartimeus yakin bahwa Yesus adalah anak Daud yang identik dengan gelar Mesias. Ketika Yesus dieluk-elukkan masuk Yerusalem, orang-orang yang berjalan di depan dan di belakangnya berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Markus 11 ayat 9 sampai 10 bandingkan Matius 21 ayat 9, Yohanes 12 ayat 12 sampai 13. Yesus pada masa karya publiknya sudah disebut sebagai anak Daud karena para pengikutnya meyakini bahwa dia adalah Mesias yang datang dalam nama Tuhan. Nah itu ya. Selanjutnya yang keempat, Yesus anak Allah. Gelar kristologis anak Allah untuk Yesus adalah gelar yang amat penting. Sampai muncul lebih dari 124 kali dalam perjanjian baru. Jadi 124 kali. Sudahkah bapak-bapak menghitungnya? Nah, silakan dihitung dalam perjanjian baru untuk gelar anak Allah itu. Ya, 124 kali dalam perjanjian baru. Sebutan anak Allah dalam perjanjian lama dapat dikenakan pada malaikat. Ya, kalau dalam perjanjian lama dikenakan pada malaikat. Kejadian 6 ayat 2, Ayub 1 ayat 6,
umat pilihan. Keluaran 4 ayat 22 sampai 23, ya. Kita bisa lihat di situ, ya. Raja. Jadi dalam perjanjian lama itu, sebutan anak Allah dalam perjanjian lama dapat dikenakan pada malaikat. Kejadian 6 ayat 2 dan Ayub 1 ayat 6. Lalu anak Allah juga, ya, adalah umat pilihan. Keluaran 4 ayat 22 sampai 23. Lalu, ya, anak Allah juga adalah raja. 2 Samuel 7 ayat 14. Lalu anak Allah juga Adam. Lukas 3 ayat 38. Disebut sebagai anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Sebutan anak Allah bukan berarti anak kandung Allah, tetapi menunjukkan adanya hubungan yang dekat dengan Allah. Dalam perjanjian baru, gelar anak Allah juga diberikan secara khusus bagi Yesus. Yesus sendiri menyebut Allah sebagai Bapanya. Lukas 4 ayat 29. Dalam pembaptisan, Yesus dimaklumkan sebagai anak Allah dengan sebutan anakku yang kukasihi. Markus 1 ayat 11, Matius 3 ayat 17, Lukas 3 ayat 22. Pada waktu Yesus berpuasa di padang gurun, setan yang mencobainya juga menyebut Yesus sebagai anak Allah. Ya. Setan yang mencobainya juga menyebut Yesus sebagai anak Allah. Matius 4 ayat 6, Lukas 4 ayat 9, bandingkan Matius 8 ayat 31. Sejumlah pengajaran dan peristiwa Yesus menunjukkan bahwa dia menampakkan dirinya sebagai anak Allah. Setelah menyaksikan bagaimana Yesus meredakan angin ribut, para murid menyebut Yesus sebagai anak Allah. Matius 14 ayat 33. Ketika menanggapi pertanyaan Yesus mengenai jati dirinya, Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Matius 16 ayat 16. Keputraan ilahi Yesus rupanya dibaca pula oleh kepala pasukan yang menyalibkannya. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Markus 15 ayat 39. Yesus disebut anak Allah bukan karena oleh kedekatan dan kesatuannya yang istimewa dengan Allah sebagai Bapanya. Relasi Yesus dengan Allah dalam perjanjian baru dipahami sebagai relasi keputraan ilahi. Yesus diberi gelar anak Allah karena Yesus dipercaya untuk tugas tertentu. Memiliki ketaatan total kepada Bapa, ada relasi yang akrab dengan Allah sebagai Bapa, mengenal Allah Bapa secara khusus, memiliki kesatuan ilahi dengan Allah Bapa, serupa dengannya, diangkat dengan resmi sebagai anak terkasih. Saat baptisan, menerima berkat dan anugerah-anugerah yang khusus yang tidak dimiliki oleh manusia baru. Yesus menyebut Allah dengan sebutan Aba, sebuah sebutan akrab dari anak kepada Bapanya. Markus 14 ayat 36, bandingkan Roma 8 ayat 15, Galatia 4 ayat 6. Para penginjil menunjukkan keputraan ilahi Yesus dalam sejumlah peristiwa, ya, Bapak-bapak yang terkasih, antara lain pembaptisan, Markus 1 ayat 11. Pada waktu berubah rupa di atas gunung, Lukas 9 ayat 35. Saat berdoa di Taman Getsemani, Markus 14 ayat 32 sampai 42. Dan sesaat sebelum menghembuskan napas terakhir, Lukas 23 ayat 46. Meskipun ada beberapa tokoh atau yang disebut sebagai anak-anak Allah, seperti raja, malaikat, bangsa Israel, namun keputraan ilahi Yesus tetaplah unik, tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Sebagai anak Allah, Yesus adalah anak yang tunggal. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Di dalam sabda-sabdanya, Yesus tidak pernah menyatakan ungkapan Bapa kita, tetapi Bapakku dan Bapamu. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Artinya relasi antara Yesus dengan Allah sebagai Bapa tidak sama dengan relasi manusia dengan Bapa. Relasi keputraan Yesus dengan Bapa adalah relasi yang sifatnya ilahi.
Sedangkan relasi kita dengan Bapa adalah relasi antara manusia dengan Allah. Dalam mengajarkan doa Bapa kami, Yesus menempatkan Allah sebagai Bapa seluruh umat manusia, lebih-lebih mereka yang beriman kepada Kristus. Cukup banyak ayat dalam Injil Yohanes yang menggambarkan relasi Yesus dengan Allah sebagai relasi anak dan Bapa secara khusus. Sebagai anak Allah, Yesus ambil bagian pada pekerjaan Bapa. Yohanes 5 ayat 19, Yohanes 9 ayat 4, Yohanes 10 ayat 37. Termasuk melakukan hal-hal yang secara khusus adalah karya Bapa, menghidupkan orang mati. Yohanes 5 ayat 21 ya, dan ayat 24, Yohanes 6 ayat 40. Menghakimi, Yohanes 5 ayat 22, Yohanes 5 ayat 27 sampai 29, dan Yohanes 8 ayat 16. Yesus tidak mengatakan apa-apa selain apa yang didengarnya dari Bapa. Yohanes 3 ayat 32 sampai 34, Yohanes 12 ayat 49 sampai 50, Yohanes 15 ayat 15. Dan tidak melakukan pekerjaan apapun selain apa yang dia lihat telah dilakukan Bapa. Yohanes 5 ayat 20, Yohanes 8 ayat 38. Pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan sebenarnya adalah pekerjaan-pekerjaan Bapa yang dilaksanakan melalui dia. Yohanes 5 ayat 17, Yohanes 9 ayat 4, Yohanes 10 ayat 32. Jadi bapak-bapak yang terkasih, hubungan antara Bapa dan Putra ditandai oleh kasih. Bapa mengasihi anak. Yohanes 3 ayat 35, Yohanes 5 ayat 20, Yohanes 10 ayat 17, Yohanes 17 ayat 23, dan anak mengasihi Bapa. Yohanes 14 ayat 31. Bapa menunjukkan kasihnya kepada anak dengan memberikan apa saja kepada anak. Yohanes 3 ayat 35 dan Yohanes 13 ayat 3. Bapak-bapak yang terkasih, nah pada edisi minggu depan kita akan terus menggali gelar-gelar Yesus. Jadi sekarang kita sudah memahami bahwa untuk mengenal Yesus itu kita harus belajar kristologi Alkitabiah. Jadi mari kita membaca kitab suci. Jadi Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kalau bisa diulang-ulang teruslah. Kemudian dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu itu dibaca terus-menerus. Ya, bapak-bapak yang terkasih, supaya kita mengimani Yesus Kristus dan iman kita bertambah. Demikianlah bimbingan dan penyuluhan serta katekese kita pada hari ini. Memang belum ada pertanyaan yang saya tanggapi. Nanti tunggu sudah selesai materi ini kita sampaikan secara total. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak sekalian itu akan kita jawab berdasarkan kitab suci dong dan ajaran gereja. Jangan sampai kita menjawab sesuatu itu tidak berdasarkan kitab suci atau dan harus berdasarkan ajaran gereja, jelas seperti itu. Jadi itu harus menjadi suatu konsep yang harus kita bersama untuk terus bertumbuh dalam iman, kasih, Jadi iman harapan, dan yang paling utama kita harus selalu mencintai Yesus Kristus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Demikianlah kegiatan katekese, bimbingan dan penyuluhan kita pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Dalam proses bimbingan, penyuluhan, dan katekese ini, kami yakin dan percaya bahwa firman dan sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kami untuk menjadi putra-putramu, menjadi putra-putrimu yang melakukan usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi, pulihkanlah kami yang sakit, terutama sakit batin, rohani, atau sakit jasmani, agar diangkat oleh kasih karunia Roh Kudus-Mu. Dan berkatilah kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada, terutama kami yang berada di tempat ini, agar kami menjadi saksi-saksi iman yang hidup, untuk menjadi pewarta-pewarta bagi saudara-saudari kami dimanapun kami berada. Berkatilah para istri-istri kami, para anak-anak kami, para orang tua kami, yang kami tinggalkan di luar tempat ini,
agar mereka hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu setia kepada Yesus Kristus. Berkatilah kawan-kawan kami yang belum hadir pada kesempatan ini. Semoga mereka dibimbing oleh Roh Kudus, terbuka hatinya untuk kembali, untuk mengimani firman dan sabda-Mu. Dan juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, agar dipulihkan sakit penyakitnya. Dan berkatilah kami, agar kami terus hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu dibimbing oleh kasih karunia Yesus Kristus untuk terus bertekun dan penuh hikmat dalam setiap pelajaran-pelajaran untuk mengimani Dikau, mengimani Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salam.